Tanya Habib Rizik. Bubarkan sama dia, wajib. Saya pernah ngomong sama Habib Rizik. Bib, kalau Anda mukulin orang, ngerusak toko yang jual merah, rakyat nggak suka. Anda jadi pemimpin lokal. Tapi coba, mari sama-sama saya. Anti korupsi. Habib nurut. Dia perintahkan FPI ngepung rumah Anas Urbaningrum. Berusaha menangkap segala macam. Wah, ini simpati menjadi besar. Bahkan saya bilang, Beb, kalau nggak ada yang berani mimpin revolusi, Habib dan Permadi mimpin revolusi. Oke, katanya. Jadi saya jadi percaya Pak Anu Permadi memang muridnya Bung Karno. Tapi ada yang nggak disebut. Sebenarnya nggak ada demokrasi. Demokrasi terpimpin waktu itu. Memang. Kita istirahat saja. Kakakku karakternya beda banget. Tapi kalau ketemu Desa, Supreme Family. akur semua. Karena ada Supreme Family. Pas banget untuk yang seleranya beda-beda. Bersama di Pizza Hut. Talk show interaktif, Sudah disuarakan begitu saja, angka korupsi masih tinggi ya, apalagi kalau tidak ada menyuarakan. kritis, Siapa yang bohong, siapa yang memfitnah, dan siapa yang difitnah, dan tajam. harus mengatakan yang sebenarnya. Oh, iya. Tidak boleh berbohong, Oh, meskipun itu sahabatnya abang sendiri. Narasumber pilihan, Tersangka yang terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sita seluruh asetnya. Membawa surat LPSK adalah surat yang salah. Ada apa? apa kabar Indonesia Malam? TV One memang beda. Pemirsa, sampai kita ke akhir diskusi. Sekarang giliran Pak Ridwan Saidi sebagai seorang bekas tokoh politik zaman Orde Baru, seniman, dan tokoh Betawi juga. Ya. Yang pertama, di kampung-kampung pertunjukan setan banyak itu. Kuda lumping setan, jalangkung setan, itu banyak amat. Jadi kita sama setan kagak takut seperti di kampung ya. Ya biar aja tuh setan mau ngapain dia, ya kan begitu. Itu satu. Dekat lah kita ya. Bukan berteman, tapi kita kagak takut sama setan. Yang pertama, itu ajaran orang dulu-dulu, ya kan. Keduanya yang saya ingin bahas di sini adalah mengenai izin keramaian. Dahulu kita minta izin keramaian karena dua hal. Melindungi penonton supaya jangan kena tipu. Yang keduanya adalah supaya ada tindasan dari izin polisi itu kepada pemadam kebakaran. Makanya zaman dulu di gedung bioskop itu ada 4 kursi dikasih frame bekal pemadam kebakaran. Dulu begitu. Ya kan saya sering duduk di situ kalau pemadam kebakaran kagak datang, kita duduk di situ. Ya, dulu Pak ya. Nah sekarang kita bicara tentang melindungi kepentingan konsumen. Karena dulu pernah ada satu pertunjukan yang namanya Bandot Lahardo. Ingat, Bandot Lahardo itu katanya mau lawan Banteng Ketaton. Ya kan? Pan ente banteng bukan? Dia mau ngelawan Banteng Ketaton. Tahu ya? Taunya di stadion, taunya yang dipunculin adalah kerbau. Kerbau. Tuh kerbau nggak mau berkelahi, ditunjokin perutnya, maaf ya dia buang tinja tuh kerbau. Nah disitulah timbul polisi itu harus melindungi kepentingan konsumen. Nah dalam hal Lady Gaga, yang kalau misalnya dilarang itu pertama adalah masalah bagaimana perlindungan konsumen. Ini saya tidak bicara akidah di sini ya, karena nomor satu itu dulu. Karena juga Pak Mahendra data, tapi tadi adalah sepenuhnya dia bicara hukum, dia nggak bicara dimensi yang lain. Nah sekarang saya bicara tentang nomor satu, polisi harus menjelaskan konsumen terlindungi nggak, itu dulu, ya kan? Itu dulu Pak. Jadi harus reasonable. Kemudian mengenai aspek-aspek syahwat dari pertunjukan itu Pak, sawer ortu, organ tunggal,
kan dipanggilnya ortu. Ortu tuh ngeri Pak. Diselipinnya di mana itu saya kagak bakal ceritain dah. Oke. Duit saweran itu bukan dilempar, diselipin. Bukan, bawahan dikit. Bukan, jangan kita nggak ceritain perikik, nggak boleh. Itu ada imam besar, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Yang ingin saya katakan Pak, di sini adalah kenapa nggak kebudayaan diskusi, debat itu dihidupkan. Ahmadiyah dulu debat tahun 33 dilawan debat oleh Hasan. Di dalam format debat itu ada four seater, ada pimpinan, kemudian ada dewan juri yang menentukan. Lebih ngeri lagi Pak Karni, kalau Pak Karni masih ingat namanya Hotel Yanpin yang sekarang jadi Pertamina, dulu namanya jadi gedung olahraga ya, gedung pemuda. Menpora ini karena sibuk diperiksa KPK dia kagak tahu bahwa gedung pemuda itu pertama di Hotel Yanpin. Di Hotel Yanpin pernah terjadi debat bersejarah. Seorang penyair dari Jogja namanya Suradal Mahatmanto mengatakan Tuhan tidak ada. Apaan tuh Tuhan? Dia kata begitu. Orang kagak marah. Diundang debat. Melawan Hasan lagi. Di dalam Hotel Yanpin itu. Nah kenapa ini kita tidak perlihatkan sekarang? Saya lihat, mohon maaf ya, Islam di Indonesia ini. Jadi tidak perlu marah walaupun orang itu bilang Tuhan tidak ada. Nggak marah, dipanggil di debat. Bukan aja itu, dia nggak jawab. Suradal dari Jogja, saya kagak punya ongkos, diongkosin. Saya kagak punya family, saya nginep di mana? Diinepin. Boleh periksa risalah-risalahnya. Dulu kita begitu, kenapa itu nggak dihidupkan? Ya kan? Jadi tradisi berdebat, negara nggak akan majulah kalau tidak ada perdebatan. Saya rasa itu harus dikedepankan sekarang adalah hal-hal yang seperti ini. Kalau kita mau maju, harus berani berdebat, berani mempertaruhkan pikiran-pikiran kita. Kenapa kita percaya sama Tuhan pun harus didebat. Ya kan? Di dalam satu perdebatan-perdebatan yang cukup ilmiah. Dan saya tidak setuju sama penasihat polisi itu yang itu tuh orang itu. Yang dia bilang orang kagak peduli 4 pilar konstitusi, emang harus nggak peduli. Itu kan di luar konstitusi. Di mana itu diputuskan? Ini yang kayaknya patah nih, tuh orangnya, yang belakang dong. Emang nggak usah peduli, buat apa peduli 4 pilarnya Taufik Kimas? Itu proyek pribadi dia, bukan proyek lembaga konstitusi. Jadi ini yang ingin saya tegaskan. Maka saudara Khotot minta saya ngajarin caranya berdebat, bagaimana? Berkali-kali, tadi dia minta lagi. Saya bilang itu susah, ilmunya yang ilmu beginian mahal. Mahal. Jadi bukannya apa-apa Pak, artinya kita mesti mempelajari segala macam risalah perdebatan yang pernah terjadi. Termasuk perdebatan Haji Agus Salim di mana dia dituduh dia spion Belanda. Dia bilang ben ik spion. Dia bilang apakah saya seorang mata-mata? Ben ik en spion. Dia bilang begitu kan. Dia bahasa Belanda tulisannya, bukan bahasa Melayu dia. Dia bahasa Belanda. Perdebatan itu peminat besar sekali. Dan dilakukan di Jogja di alun-alun. Ribuan orang nonton. Sarekat Islam gak cabut golok tuh. Tokohnya dibilang mata-mata Belanda. Debat. Debat. Emangnya itu waktu dia kagak punya golok apa Sarekat Islam? Punya lah. Jadi kagak cabut golok dia. Debat di situ. Yang menuduh adalah majalah yang terbit di Jogja. Nah itu diperhadapkan. Si penuduh sama Haji Agus Salim. Ada four-seater. Ada dewan juri. Ada risalahnya saya punya. Itu eksklusif. Susah dapetnya. Jadi Pak, intinya marilah kita hidupkan tradisi intelektual. Kalau negeri ini mau maju. Sekian Pak. Saya kira apresiasi Pak untuk Karni. Pak Ridwan. Memang intelektual itu hanya tercermin bahwa orang itu berani berargumen dan tidak fisik. Silakan anggota, ini giliran anggota ALC. Iya, dari Madura itu. Assalamualaikum Pak Karni. Saya pikir saya juga tidak mau berdebat soal masalah datang atau tidaknya Lady Gaga maupun tadi Irsad. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sekarang kepolisian bisa menindak promotor tersebut sudah jelas melakukan proses penipuan. Itu aja yang bisa dilakukan. Saya pikir Baik, itu aja. Medan, ya silakan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pertama mohon maaf, mungkin di sini ada orang tua kita yang ahli bidang agama.